Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel di Raska Journey. Oke guys, kali ini saya akan sedikit membandingkan ya. Ini di depan saya udah ada DBX PA2 dan juga DBX Venue. Ini sama-sama original ya guys. Sekilas hampir sama untuk fisiknya atau untuk modelnya ya guys. Sekilas hampir sama. Dan juga untuk warnanya sendiri sudah identik, tidak ada perbedaan, yaitu full warna hitam. Antara PA2 ataupun Venue sama-sama udah hitam. Oke, apa saja perbedaan drive rack PA2 dibandingkan drive rack Venue 360 yang secara sekilas hampir sama untuk fisiknya, tapi ini jauh berbeda ya guys, karena di Venue sendiri dari segi harga pun lebih mahal Venue 360. Dan juga untuk fungsi-fungsinya sendiri nanti saya akan bahas lebih banyak di Venue 360 untuk fiturnya. Di antaranya juga kalau di PA2 ini mentok untuk outputnya 3W ya guys, 3W stereo. Sedangkan di drive rack Venue 360 ini bisa sampai 6 full mono ya guys. Jadi bisa kita routing sampai 6 full mono utuh, 6 output bisa di routing sendiri-sendiri. Kalau di PA2 mentok di 3W stereo, tidak bisa dijadikan mono seperti di Venue 360. Dan juga dari segi input, di Venue 360 ini mempunyai input analog ya guys, bisa kita atur-atur lagi. Sedangkan di PA2 itu tidak ada, alias langsung inputnya dari audio atau aksesoris sebelumnya langsung masuk saja di PA2. Sedangkan di Venue ada inputnya, ada mixingnya sendiri, nanti kita lihat di layarnya untuk fitur tersebut. Oke, mari kita nyalakan kedua manajemen ini. Oke, dari sekilas tidak nampak perbedaan ya guys, tapi kalau saya sebutkan satu persatu, DBX Venue 360 di sini mempunyai 3 input, dimana untuk inputnya sendiri mempunyai tombol mute ya guys. Sedangkan di PA2 cuma memiliki 2 input dan tidak ada tombol mute untuk di inputnya. Sedangkan kalau di output kedua manajemen ini mempunyai tombol mute ya guys di sini. Hanya saja perbedaan di sini, saya dekatkan untuk kameranya biar terlihat. Hanya saja di PA2 ini mentok 3W yang saya masukkan tadi, ini adalah high stereo ya guys, LR left dan right atau kanan kiri. Begitu juga dengan mid dan low nya. Kalau di Venue tidak, ini bisa full mono, jadi ini sendiri-sendiri ya guys, tidak ada keterangan LR ataupun kanan kiri dan tidak ada keterangan high mid low, karena di Venue ini bisa kalian routing sesuai dengan yang kalian mau, jadi sangat fleksibel, entah yang mana mau kalian jadikan mid, low, sub dan lain-lain. Sedangkan di PA2 nggak bisa ya guys, ini sudah paten high, mid, low, dan ini mentok di 3W stereo. Dan juga Venue sendiri memiliki tambahan input digital, yaitu input ASIO di channelnya, nanti saya akan tunjukkan ya guys di bagian belakang. Sementara di DBX drive rack PA2 tidak mempunyai input digital. Oke, sekarang mari kita lihat untuk di bagian layarnya ya guys. Ini layarnya di kamera HP saya terlihat yang ini lebih tajam warnanya, yang ini agak sedikit pudar ya guys di Venue. Tapi sebenarnya ini adalah efek dari kamera saya karena lebih ke sorot yang sebelah atas ini di PA2. Aslinya sama untuk warnanya. Jadi di sini kayak seperti tampilannya ya guys, tampilannya kayak seperti agak pudar di kamera HP saya. Itu saja dari efek kamera HP saya. Oke, yang saya maksud di sini bukan itunya guys, itu cuma penjelasan saya karena kenapa mungkin kelihatannya agak berbeda untuk warna layarnya. Cuma dari segi kamera saya menangkapnya seperti itu. Oke, seperti yang Anda lihat di layar ini sekilas sama ya guys, tapi
ini jauh berbeda. Seperti yang kalian lihat untuk di PA2 di sini, ini cuma tampilannya seperti ini ya guys. Tapi sebenarnya PA2 nggak bisa diedit pindah-pindah menu langsung dari layarnya, sementara di Venue bisa. Di Venue kita tinggal tekan tombol edit di sebelah kanan, edit di sini, dan di sini sudah ada kursor. Kalau di Venue, nah sudah ada kursornya di Venue, jadi bisa kita edit langsung dari layarnya, tidak seperti di PA2 harus kita tekan di grafik EQ, Xover, PEQ dan lain-lain. Tapi di DPX Venue 360 di sini bisa langsung kita klik saja di menunya di sini ya guys, sesuai yang tertampil di sini. Katakanlah misal saya klik di sini, ini adalah bagian crossover 2x6, keterangannya di atas. Saya klik akan tampil seperti ini ya guys. Sedangkan kalau di PA2 saya harus menekan di tombol ini dulu, baru dia akan muncul seperti ini ya guys. Bedanya di situ ya guys untuk dari segi editing layar. Jadi di DPX Graphics Venue 360 benar-benar bisa kita edit ya guys, langsung dari layarnya ini, di kursornya ini seperti ini. Nah itu bedanya. Kalau di PA2 cuma tampilan seperti ini. Adapun kalau kita mengedit, mau edit mau pilih menu, tetap memakai tombol ya guys, yang sudah saya jelaskan tadi. Itu perbedaan layar dan juga fungsi layarnya ya guys, kurang lebih seperti itu. Dan perbedaan selanjutnya yaitu Venue 360 memiliki input sendiri ya guys, atau input analog, yang dimana inputnya Venue bisa kita switch dari input analog ke input digital ASEPU ya guys. Dan di sini juga ada fiturnya untuk di inputnya berupa mix. Di sini mix 1 2 3 di Venue 360 seperti yang kalian lihat di layar ini ya guys. Misal saya klik di mix 1, maka akan muncul seperti ini ya guys. Untuk tampilan di mix 1 ini memakai input analog. Kita bisa sesuaikan di sini ya guys, untuk gainnya dan lain-lain. Bisa kita mix lagi untuk inputnya di Venue 360 seperti itu. Sementara di PA2 tidak ada ya guys. Ini PA2 sama seperti DPX yang lain seperti 260, PA Plus, DPX PA dan lain-lain yang seri di bawahnya, itu tidak ada input tambahannya seperti ini ya guys, tidak ada input analognya. Untuk perbedaan yang selanjutnya dari segi fungsi, mungkin di pengaturannya ya guys lebih komplit. Di Venue 360 kita klik utility di sini, kita klik utility. Untuk di DPX juga saya klik. Jadi di utility menu di sini seperti yang kalian lihat, ini di bagian DPX PA2. Di sini cuma ada pengaturan LCD contrast, sales banner, timeout-nya, dan ini mood startup-nya atau power up, security dan sistem info. Cuma itu saja ya guys kalau di DPX PA2. Sedangkan kalau di Venue di sini lengkap banget ya guys untuk settingnya. Dimana untuk bagian atas sendiri di sini ada sistem info, ada analog input atau output, clip level. Jika diklik akan seperti ini ya guys. Ini pengaturan untuk dB-nya atau tingkat kekerasannya. Di bawahnya lagi ada XLR input format, bisa klik analog atau dikonversasi ya guys. Sample rate-nya, conversion-nya ini di sini. Terus di bawahnya lagi ada clock source. Ini internal 96 yang saya pakai. Sementara di bawahnya bisa kita pilih AS12 dan AS3 dan 4. Tinggal kita klik untuk memilihnya. Ini kalau kita gunakan input ASEPU nya ya guys, atau input digital. Untuk di bawahnya lagi ini LCD contrast, XCD backlight. Ini ada backlight sendiri ya guys kalau di Venue untuk LCD nya. Dan ini home screen timeout, ada timeoutnya 5 menit, saya set 5 menit. Ini preset power up, saya pilih current, mode power up, dan ini mode all,
network, app security, device name, sales banner, map navigation, preset vehicle list. Banyak ya guys. Untuk utility atau pengaturan di venue lengkap banget ya guys. Jadi memang udah sangat jauh berbeda. Di venue juga bisa kita ganti ya guys untuk map navigasinya dari misalkan dari horizontal menjadi vertikal seperti ini. Jadi sudah memang fleksibel sesuai yang kita inginkan kalau di venue 360. Oke, mungkin itu saja ya guys untuk perbedaan dari kedua speaker manajemen ini, dimana memang Devra PA2 harganya lebih murah, sedangkan di Devra Venue 360 ini lebih mahal harganya guys. Terus terang sama-sama ori tapi lebih mahal yang Venue 360 karena memang sudah lengkap di Venue 360. Untuk di panel belakang akan saya tunjukkan. Untuk di panel belakang seperti ini ya guys, dimana bagian bawah ini Venue 360 dan yang atas ini PA2. Di sini sudah ya bisa kalian lihat untuk Venue 360 dan juga PA2 perbedaannya. Dari segi outputnya di PA2 ini cuma bisa stereo 3W, sedangkan di Venue di sini bisa full mono 6W. Dan dari segi inputnya di Venue ada 3 input, yang dimana 2 inputnya ini bisa kita ganti dengan input digital atau ASIBU, sedangkan di PA2 cuma memiliki 2 input dan ini sudah 2 input ini saja ya guys, tidak mempunyai input digital. Tapi di sini sama-sama memiliki Ethernet ya guys, koneksi Ethernet yang bisa dikontrol dari jarak jauh atau wireless. Di kedua manajemen ini sudah bisa kita kontrol melalui Android ataupun iPad. Dan juga kalau melihat dari segi fisik atau bentuknya, Venue ini lebih besar ya guys. Ini saya shoot dari atas. Venue ini lebih besar untuk bodinya, selisih segini ya guys. Ini PA2 ini lebih kecil dan ini Venue lebih lebar ke belakang. Untuk DPX Venue ini baru tahu ini juga saya, kalau fisiknya Venue memang lebih besar, mungkin komponennya lebih banyak DPX Venue ini. Oke, itu saja untuk perbandingan kali ini mengenai Devra PA2 dan juga Devra Venue 360. Semoga menjadi bahan pertimbangan buat kalian yang ingin mencari DLMS atau speaker manajemen, atau kalian yang bimbang ingin memilih mana dari kedua tipe DPX ini. Sekarang bisa kalian tentukan pilihannya, sudah mempunyai gambaran yang sudah saya jelaskan tadi ya. Semoga dapat membantu. Oke, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.